Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita diberi keselamatan sampai di base camp ini dengan selamat. Sebelum kita memulai bersedia pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan selamat, dan Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Bapak, kami akan memuliakan dan memuji nama Engkau di hari ini Tuhan, yang Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Dan yang Kau selalu hadir di sini Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Monggo kita mau lagu untuk menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya. Kayak kalau duduk kan gak enak, mari kita berdiri.
Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat sore hari ini saya menggantikan Abah karena beliau sedang ada keperluan dalam rapat ke Perwil GBI sehingga tidak bisa menyampaikan firman pada sore hari ini dan memberikan mandat kepada saya. Kiranya tidak menjadi kecewa saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, temanya adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering dengar firman Tuhan, Allah itu setia walau manusia sering tidak setia. Saudara-saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa karakter Allah itu berbeda dengan manusia pada khususnya soal kesetiaan ini. Kalau kesetiaan Tuhan itu tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tetapi kalau kesetiaan manusia itu sok setia seorang. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, agar kita yakin bagaimana kesetiaan Tuhan, kita baca dari Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, hal ini diulangi lagi dalam firman Tuhan Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara-saudaraku, apabila ada firman Tuhan, ini sering saya katakan berulang-ulang, bahkan bukan hanya dua ini saja, tentang kesetiaan Tuhan, janji-janji kesetiaan Tuhan kepada kita, itu banyak ayatnya. Ya, ini artinya firman itu memang ditandaskan kepentingannya, bahwa firman Tuhan itu pasti digemenapi oleh Tuhan, karena sudah ditekankan seperti itu. Bukan hanya soal kesetiaan aja, soal keselamatan, soal jalan kebenaran, semua itu sering diulang-ulang oleh Tuhan, dan itu bukti bahwa hal itu penting untuk kita ketahui. Nah, saudara-saudaraku, namun sayang, hal ini sering disalahgunakan oleh manusia sendiri tentang kesetiaan Tuhan yang berbeda dengan kesetiaan manusia. Misalnya begini, ada pasangan suami istri kemudian ketahuan atau tertangkap basah atau basah kudus, ya, karena salah satunya selingkuh, misalnya seperti itu. Nah, waktu diinterogasi, ditanya apa jawabnya? Ya, maaf, saya kilap. Biasanya kan seperti itu ya, kalau di TV ketangkap oleh korupsi, lalu jawabnya maaf, saya kilap. Saya kan manusia, bukan Tuhan, sehingga wajarlah kalau saya tidak setia, harap dimaklumi. Nah, ini kan menyalahgunakan firman Tuhan sebagai kedok, sebagai tutup untuk pembenaran dirinya yang tidak setia. Nah, ini harus diketahui ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan sampai kita yang sudah mengenal firman Tuhan ini menggunakan firman Tuhan diputarbalikkan sebagai alasan pembenaran dirinya sendiri dalam berbuat salah, dalam berbuat tidak setia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, padahal firman Tuhan seperti itu
itu Tuhan mau punya tujuan agar manusia itu mengerti betapa besar kasih setia Tuhan kepada manusia untuk diteladani di dalam keluarganya, di dalam masyarakat, dan dilakukan untuk setia baik kepada pasangannya, kepada pemimpin, kepada otoritas, dan masih bisa dikembangkan lagi. Itu maksud Tuhan. Jangan dijadikan kambing hitam untuk pembenaran dirinya seperti contoh tadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali lagi kepada bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa toh buktinya? Kan begitu pertanyaannya. Yang pertama, Tuhan peduli terhadap hidup kita. Kalau Tuhan tidak setia, ngapain Tuhan mempedulikan hidup kita? Wes ben sakarepe, setelah diciptakan berjalan semaunya sendiri. Kalau seperti itu, ya manusia akan binasa. Manusia tidak tahu arah tujuannya hidupnya. Oleh karena itu, karena kepedulian Allah, karena kesetiaan Allah, sehingga poin pertama adalah Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, kita baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga ayat ini sering kita dengar. Ya jangan sampai ada yang mengatakan bosan mendengar itu. Artinya apa kalau sering kita dengar? Artinya ayat ini juga memang karena penting bagi anak-anak Tuhan untuk mengerti, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi sikap peduli Allah terhadap umatnya, Tuhan tunjukkan skala prioritas apa yang harus dilakukan oleh manusia agar menuju kepada damai sejahtera Allah yang disediakan. Itu maksudnya. Ya, saudara-saudara, kita diberikan skala prioritas, cari kerajaan Allah dan kebenaran dulu, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah berarti hal duniawi tidak perlu? Perlu. Namun skala prioritasnya adalah di bawah grade kebenaran dan kerajaan Allah tadi. Karena apa? Kebutuhan manusia itu juga perlu untuk menopang hidup kita. Sehingga hal itu pun juga diberikan kepada kita. Bahkan dikatakan Tuhan bahwa itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku, hal seperti itu Tuhan memberikan skala prioritas. Yang pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian prioritas kedua adalah hal-hal yang fana di bumi ini, yang hanya sementara. Nah, saudara-saudara, coba kita baca Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan tadi kan demikian. Nek kon goleki kerajaan Allah iki kaya apa to? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, ini jawabnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu apa yang dimaksud di sini? Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar, paling dasar sekali manusia untuk hidup itu ya makanan dan minuman. Tetapi kalau manusia memprioritaskan itu sebagai prioritas utama dalam hidupnya, ya artinya manusia itu masih hidup seperti manusia purba, zaman primitif dulu, yang dicari hanya makanan dan minuman saja, tetapi melupakan hal-hal yang hakiki, hal-hal yang sangat penting, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya yang disediakan Tuhan
bagi umatnya. Nah, inilah sebabnya Tuhan memberikan ayat itu kepada kita. Tujuannya kita dibawa kepada grade yang lebih tinggi daripada sekedar mencari makanan dan minuman seperti seorang hidup primitif zaman dulu. Nah, kita dibawa oleh Tuhan kepada grade yang lebih tinggi, yaitu tahu tentang kebenaran dan masuk dalam damai sejahtera Allah sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk daripada kesetiaan Allah, bukti kesetiaan Allah kepada kita, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, maksudnya apa nih? Bentuk kepedulian Allah kepada kita, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Maksudnya agar manusia hidup dalam perkenanan Allah, perkenanan Tuhan, di dalam koridor Allah, di jalan Tuhan. Tuhan peduli akan kelemahan kita. Oleh karena itu, Tuhan berikan Roh Kudus itu kepada kita untuk memberi kekuatan kepada kita agar kita bisa berjalan di dalam koridor Allah, kehendak Allah, dan menuju kepada damai sejahtera sukacita yang disediakan Allah kepada kita. Roh Kudus itu seperti apa? Mari kita belajar. Pada firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah Roh pengajar. Nah, ini penting diberikan kepada kita karena manusia itu sebenarnya banyak kekurangannya, banyak yang belum diketahui, sehingga Tuhan perlu memberikan pengajaran kepada manusia agar mengerti apa kehendak Tuhan itu. Saudara-saudara, namun sayang, manusia itu pada hakikatnya itu tidak suka diajar, tidak suka dididik, menolak kalau diajar. Ya, contohnya aja sejak kecil ya, kita kan pernah punya anak kecil ya, yang sudah punya anak ya. Tahu dikon belajar rali ya angel raja. Mesti tak wae. Nanti toh. Itu nganti ngantuk turu ora sida belajar. Itu membuktikan bahwa memang kita itu tidak suka diajar. Ini anak kecil. Terus nek wong tua piye? Wong tua juga sama aja. Nek ada orang ngandani, memberi masukan-masukan, ada orang yang memberi kritik, gak mau. Maunya itu ngeritik. Biasanya seperti itu. Nek dikandani, ora gelem ngrungokke, tidak mau mendengarkan. Maunya kalau kita bicara didengarkan. Itu sifat manusia. Sering kan kita ketemu orang-orang seperti itu. Wah, nek ngobrol angel diselami, pengine metu terus omongane ning awake dhewe ngomongan ora kesawan. Nah, itu membuktikan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak suka diajar. Oleh karena Roh Kudus didatangkan kepada kita agar mengajar kita, agar kita mau menerima pengajaran itu dan kita mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar orang lain berbicara, mau menerima kritik orang lain, sehingga tidak menganggap dirinya yang paling benar, tetapi dari luar pun juga banyak yang benar yang sebagai masukan kepada kita. Nah, Roh Kudus itu juga roh yang mengingatkan. Tadi ya firman Tuhan mengingatkan, yaitu kepadamu dan akan mengingatkan
kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, mengingatkan tentang firman Tuhan. Ini Roh Kudus, pekerjaannya mengingatkan tentang firman Tuhan, tetap juga mengingatkan segala hal yang baik. Ya. Karena apa? Manusia itu sering lupa kalau membaca firman Tuhan atau mendengar khotbah, mungkin juga nanti pulang dari sini mau kan itu mungkin Pak Jomo kan belum misalnya seperti itu. Ya, itu sering lupa. Kelemahan manusia seperti itu. Apalagi nek duwe utang, orang itu sering lupa. Terus juga bukan itu saja, wis duwe bojoe kadang-kadang lali karo bojone. Nah, seperti itu. Jadi inilah manusia itu mudah lupa atau pura-pura lupa atau memang sengaja melupakan. Oleh karena itu Roh Kudus ini roh yang mengingatkan kepada kita. Nek diingatkan Roh Kudus tentang kelupaan kita, yo rasa marah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan yang menyediakan roh pengingat dan juga roh pengajar. Kemudian Roh Kudus itu seperti apa? Roh Kudus itu juga roh penolong. Coba Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu adalah pribadi Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kita tahu kok masalah kita, manusia itu lemah, tidak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi permasalahan yang terbesar yang dimiliki manusia. Apa itu? Yaitu dosa. Dosa manusia. Manusia yang berbuat dosa. Tapi manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa itu karena hukuman dosa adalah maut. Tidak bisa. Dengan kebaikan seperti apapun, dengan poso ngeblen sampai 40 hari pun tidak bisa menghapus dosa saudara. Dosa manusia. Karena hikmat manusia itu seperti kain larah, seperti gumbal amoh. Gumbal sing ngelaku kompor itu. Nah, itu hikmat manusia seperti itu. Ibaratnya kalau dituliskan kitab firman Tuhan enggak seperti itu. Sehingga Tuhan perlu memberikan roh penolong ini kepada manusia agar manusia mengerti bagaimana cara lepas dari hukuman maut, lepas dari kuasa dosa. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus ini mengerti akan jalan kebenaran yang disediakan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Jangankan menghadapi perkara besar seperti itu ya, manusia itu untuk menghadapi tantangan dan persoalan hidup manusia sendiri saja, kita itu kadang-kadang ada masalah sedikit aja wis semplah, wis mau putus asa. Ya, tadi ngobrol dengan Mas Denis, ya Pak Joko juga pernah hampir-hampir putus asa menghadapi segala macam ya permasalahan sendiri. Tetapi kita harus tetap bertekad kepada Tuhan yang sudah menyediakan roh penolong itu. Apapun permasalahan kita, Tuhan kita lebih besar daripada segala permasalahan kita. Maka kita harus lari kepada Tuhan apabila kita menemukan permasalahan dalam kehidupan kita. Namun sayang, kadang-kadang manusia larinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kuasa-kuasa yang lain atau mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga akan terjadi lebih parah lagi permasalahan yang timbul dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Allah sangat mengenal karakter kita. Karakter kita seperti apa? Sampai Tuhan memberikan roh kebenaran di dalam hidup kita.
Kita itu sebenarnya tidak suka kebenaran. Kalau mau jujur ya. Paulus, seorang pelayan Tuhan yang hamba Tuhan yang luar biasa, Rasulullah, itu mengatakan dengan jujur bahwa apa yang aku perbuat itu adalah yang tidak aku sukai. Tetapi yang aku perbuat itu yang aku benci. Nah, saudara-saudara, ini pengakuan Paulus jujur bahwa orang itu sebenarnya tidak suka berbuat kebenaran. Yang dibuat itu kesalahan-kesalahan. Tidak mau berbuat yang benar, tetapi sukanya dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang membenarkan, meluruskan, ya, itu sering ditolak. Ada saran-saran masuk sering ditolak, menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Karena pada dasarnya manusia tidak suka kebenaran, tapi sukanya dibenarkan, walaupun sebenarnya salah. Nah, contoh yang paling hebat pernah terjadi yaitu zaman Hitler. Dia berkuasa 1933 sampai 45. Ya, dia dengan ambisinya menganggap dirinya yang paling benar, ras Arya yang paling tinggi, dan menganggap ras Yahudi itu yang paling rendah sehingga layak dimusnahkan. Itu menganggap dirinya, statementnya itu yang paling benar. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya ya akhirnya apa? Dia bunuh diri sekeluarga malah. Karena apa? Kebenaran yang dibuat oleh manusia hanya seperti kain lara. Tidak ada kebenaran. Satu orang pun tidak. Itu di Roma dikatakan demikian. Nah, inilah saudara-saudaraku, sehingga Tuhan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, agar kita mau dikembalikan kepada jalan kebenaran yang disediakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kemudian fungsinya apa lagi Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah roh penghibur. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 26a. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Allah juga sangat mengenal bila manusia itu sangat rentan bila menghadapi masalah. Sering putus asa, sering stres atau depresi, atau tidak tahu jalan mau kemana. Itu menghadapi masalah sendiri itu seperti itu. Apalagi kalau sedang menerima hal yang sifatnya berduka cita, wah, bisa berkepanjangan berhari-hari untuk mengalami depresi seperti itu. Bahkan banyak orang akhir-akhirnya apa? Mengakhiri hidupnya hanya karena tidak bisa menanggung beban permasalahan yang timbul dalam kehidupannya. Sehingga disinilah Roh Kudus berperan untuk memberi penghiburan yang sejati dari Allah, agar manusia bisa keluar dari masalah yang dihadapi dan berubah menjadi sukacita dalam hidupnya. Nah, Tuhan peduli terhadap hidup kita. Yang pertama tadi. Kedua, Tuhan beri Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Ya, damai sejahtera ini adalah tujuan hidup manusia yang sangat penting. Karena apa? Karena tidak semua manusia bisa mengalami damai sejahtera itu. Bahkan mengerti damai sejahtera pun tidak. Itu saya pernah mendengar kata-kata sendiri keluar dari seorang majelis. Waktu saya masih di GKJ dulu jadi majelis, ada teman majelis itu yang mengatakan kalau selesai khotbah itu kan pendeta memberikan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dia tuh justru bertanya, damai sejahtera itu apa toh? Jangan, damai sejahtera itu apa? Majelis loh, itu nggak ngerti damai sejahtera yang diberikan Allah kepada umatnya agar kita mengalami bukan hanya di bumi ini tetapi itu kekal sifatnya sampai kita kembali kepada Tuhan. Nah, coba kita ulangi firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara-saudara, agar manusia sampai memiliki damai sejahtera ini harus menerima Roh Kudus tadi. Ya. Jadi menerima Roh Kudus yang diberikan Allah itu pada ayat 26 tadi, baru menginjak ayat 27-nya damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Yaitu kita harus mengalami Roh Kudus, Roh pengajar. Itu mengajar dalam hidup kita dan kita membuka hati dan pikiran kita. Kemudian Roh Kudus itu Roh penolong. Kita juga membuka hati untuk pertolongan Roh Kudus. Kemudian ketika Roh Kudus itu Roh kebenaran, kita juga berjalan di dalam kebenaran yang disediakan Allah. Juga 4, kita harus menerima Roh penghibur dan Roh pengajar. Itu kalau sudah ada dalam hidup kita, baru kita menerima damai sejahtera itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan berfirman bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Nah, berarti berbeda. Damai sejahtera dari dunia ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Itu perbedaannya sangat signifikan, saudara-saudaraku. Sangat bertentangan. Kalau yang diberikan dunia itu sifatnya fana atau sementara, dan semakin turun, semakin merosot dan lenyap karena fana. Ya, yang bisa dilihat manusia itu sifatnya fana. Tetapi yang diberikan Tuhan itu sifatnya bakal atau kekal, dan sifat juga semakin ditinggikan dan abadi sifatnya. Bukan turun tetapi naik, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Ya, saudara-saudara, yang ditawarkan dunia itu misalnya agar lebih jelas lagi, misalnya kekayaan, itu pun tidak ada yang kekal. Ya, seperti dalam Lukas 12 ayat 20, bercerita tentang seorang kaya yang bodoh, yang akhirnya dia juga binasa. Karena apa? Apa yang ditumpuk, apa yang dicari, akhirnya juga dia tidak bisa menikmati. Coba Lukas 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Untuk siapakah itu nanti?
Jadi kekayaan tidak akan kita bawa mati. Termasuk orang kaya yang bodoh itu ya. Dia bersuka cita dengan kekayaan yang sudah ditumpuk sekian tahun dan sekian besar banyaknya. Tetapi Tuhan berfirman, malam ini kamu akan saya ambil. Akan untuk apa itu kekayaan? Artinya kekayaan itu tidak akan dibawa mati. Walaupun Firaun sekalipun ya, yang mati dibuat mumi dan dibawakan emas, perak, berlian ada di dalam kuburnya. Tapi waktu dibuang ya tetap ada di situ tuh, nggak dibawa ke surga atau kemana dia matinya. Tetap jadi apa? Apa yang dikumpulkan di dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Kemudian apalagi yang ditawarkan dunia? Ketenaran misalnya. Siapa yang tidak kenal dengan Elvis Presley ya zaman tahun 50 ya raja rock and roll sangat terkenal saat itu. Juga siapa yang tidak tahu namanya Michael Jackson misalnya, terkenal. Tapi apa? Dua-duanya juga tragis matinya karena overdosis. Jadi ketenaran itu tidak akan abadi. Ada akhirnya. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Kemudian kecantikan. Ya, kecantikan pun sama juga. Misalnya tahun 60-an atau 50-an itu Marilyn Monroe. Wah, itu ditampilkan sangat terkenal sekali karena kecantikan yang luar biasa pada zamannya. Ya, itu juga nggak abadi. Kemudian tahun 80-an, siapa yang tidak tahu tentang Lady Diana, Prince of Inggris, sangat cantik menurut ukuran manusia. Tetapi akhirnya juga mati juga. Bahkan matinya juga mengenaskan karena kecelakaan. Dan yang lebih mengenaskan adalah Marilyn Monroe ini. Karena apa? 8 hari sebelum dia mati, itu ada seorang pastor memberikan ajakan untuk bertobat dan menawarkan Yesus untuk juru selamat. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak mau Yesusmu itu, aku tidak butuh Yesusmu itu, pergilah. Wah, tragis saudara. Dan 8 hari kemudian dia mati dengan overdosis juga, meminum obat penenang yang kelewat. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal contoh yang ditawarkan dunia. Sifatnya tidak abadi, sifatnya fana, hanya sementara. Sehingga memberi pelajaran kepada kita, janganlah kita mencari hal-hal yang ditawarkan dunia ini melebihi dari apa yang kita butuhkan. Karena apa? Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, cari kebenaran dan kerajaan Allah lebih dahulu, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Secukupnya saja apa yang dibutuhkan manusia pada kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, kemudian apa yang ditawarkan Yesus kepada kita? Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini kuncinya saudara-saudaraku. Inilah yang ditawarkan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan, hidup kekal, damai sejahtera bersama Tuhan melalui jalan yang disediakan Tuhan, melalui Yesus juru selamat kita. Dan itu kalau kita bisa mencapai ke sana, itu sifatnya kekal, tidak ada kekuatan apapun yang bisa merebut dari kuasa Allah ini, dari apa yang ditawarkan Tuhan Yesus ini. Nah, pertanyaannya tinggal bagaimana kita akan memilih. Apakah memilih tawaran dunia atau tawaran Tuhan? Itu terserah masing-masing pribadi. Namun puji Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, jangan ada yang membanggakan diri, jangan ada yang menyombongkan diri. Kita ikut Yesus
itu karena pilihan Allah, bukan kekuatan kita. Dan kita disediakan damai sejahtera, hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup, kita sudah belajar mengenai kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan peduli terhadap hidup kita. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan berikan damai sejahtera kepada kita melalui keselamatan di dalam Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan itu apa? Apa terusan? Nek Tuhan sudah setia kepada kita, terus kita mengatakan bahwa saya pun juga setia kepada Tuhan, itu buktinya apa? Nah, ini jawabnya pada Mazmur 103 ayat 17 tadi. Manusia harus takut akan Allah dan menuruti firman Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan setia kepada Tuhan tetapi tidak menuruti firman Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan, itu nonsen, itu bohong. Sehingga kita bicara kalau kita setia kepada Tuhan harus takut kepada Allah dan menuruti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Mazmur 106 ayat 1 tadi, manusia dapat bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Jadi kita juga harus bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Berani menjadi saksi Kristus. Itulah yang ketiga. Jadi yang pertama, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, manusia harus takut kepada Allah. Kedua, manusia dapat bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kemudian yang ketiga, berani menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Shalom.
dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami sore hari ini. Kau berkenan memberikan firman-Mu ya Bapa, kiranya tertanam dalam hidup kami dan kami makin mengerti akan kesetiaan-Mu kepada umat-Mu ya Bapa. Kau menyediakan hidup kekal di surga bersama-sama dengan Engkau yang ada di sana, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami tetap mengimani akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan peduli terhadap hidup kami. Tuhan berikan Roh Kudus pada hidup kami. Dan Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati untuk tetap setia dan patuh akan Allah. Berikan kami hati untuk bersyukur atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan menjadi berani menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan utus hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan bangsa dan negara kami Tuhan, berikan berkat yang luar biasa, berikan pemulihan yang luar biasa, dan berikan damai sejahtera di negeri kami ini ya Bapa. Bahwa umat mayoritas di bumi ini kepada jalan kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga sukacita dan damai sejahtera pemulihan ada di dalam negeri kami. Demikian juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu dimanapun berada melalui Bapak Gembala Sidang kami. Tuhan berkati juga saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati apa yang sedang dikerjakan untuk memuliakan Nama-Mu. Biarlah Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan dan menjadi banyak berkat bagi orang banyak yang mendengarkan firman yang Engkau berikan melalui pelayanan Bapak Gembala Sidang kami. Juga berikan pertolongan atas segala pergumulan hidupnya di dalam keluarganya ataupun dalam hubungan sosialnya. Biarlah Tuhan yang kendalikan sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama. Bapa, kami sudah doakan segala permasalahan yang timbul dalam warga jemaat-Mu yang bersekutu pada sore hari ini, baik yang ada di rumah atau yang melalui live streaming, persoalan apapun ya Bapak, jamahlah dia yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh. Demikian juga yang memerlukan pertolongan, yang berbeban berat, berikan jalan keluar baginya ya Tuhan, karena hanya di dalam Engkau ada jalan keluar yang terbaik bagi kami. Demikian juga yang mempunyai pergumulan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, Tuhan lawat. Tuhan berikan solusi yang terbaik. Tuhan berkati usahanya sehingga bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, dan segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. Demikian juga Tuhan, kami akan menaikkan persembahan kami, berkati persembahan yang telah terulur nanti ya Tuhan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Nama-Mu. Demikian juga setelah selesai ibadah ini kami akan meneruskan dengan bincang-bincang mengenai koordinasi perayaan Natal tanggal 23 Desember nanti. Tuhan tolong, Tuhan pimpin sehingga apa yang kami rencanakan boleh menjadi kemuliaan bagi Nama-Mu dan memberkati bagi anak-anak-Mu yang bersukacita dalam perayaan Natal nanti. Bapa, demikian juga kami akan mengakhiri persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh pulang dengan selamat, dengan damai sejahtera, bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang ada di base camp ini dan lingkungannya. Biarlah selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, dan selalu ada dalam berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan di tangan-Mu ya Bapa, sebagai sumber kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini setelah kita selesai ibadah ini akan dilanjutkan dengan koordinasi mengenai rencana perayaan Natal pada sore hari ini.